Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik saudara-saudara, teman-teman Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan tema kemuhammadiyahan berkaitan dengan kebudayaan. Judul jurnal untuk model artikel yang saya sampaikan adalah mengenai dakwah kultural melalui media sosial. Jadi nanti ada bagaimana dengan kultural atau budaya dan bagaimana dakwah, dan kemudian yang terkini adalah media sosial. Lanjut, ada 3 poin yang akan saya bicarakan pada kesempatan ini. Pertama, pandangan Muhammadiyah berkaitan dengan seni dan budaya. Kemudian bagaimana dakwah kultural yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Dan yang terakhir ini bonus gitu ya, bagaimana dakwah kultural Muhammadiyah melalui media sosial. Abstraksi sebenarnya jangan dibaca ya, mungkin nanti aja. Tapi pada prinsipnya bahwa Muhammadiyah itu dalam hal kultural itu sebenarnya tidak maju-maju amat, gitu ya. Beda dengan NU itu memang posisinya adalah dalam kebudayaan. Jadi Muhammadiyah itu sifatnya tengah-tengah atau wasatiyah istilahnya. Jadi tidak begitu menonjol dalam hal kebudayaan. Lanjut. Ini filosofi ya. Kita mengenal akal. Jadi prinsipnya akal itu bersentuhan dengan budaya dan bersentuhan dengan agama. Artinya budaya itu ada karena manusia punya akal. Sebangsa yang tidak ada akalnya, makhluk yang lain tidak akan berbudaya. Jadi kalau ada yang bilang jin punya kerajaan, punya status sosial, punya kemajuan itu. Atau misalnya ada kerajaan semut, itu hanya koloni saja, bukan kerajaan yang berbentuk kebudayaan. Kemudian agama juga hanya bisa dipahami oleh manusia yang berakal. Contohnya, orang yang gak punya akal itu gak perlu sholat, ya kan? Gak perlu beribadah. Dan memang orang yang gak berakal itu mungkin tidak perlu beragama. Jadi kaitan antara dakwah dengan budaya atau agama dengan budaya itu adanya di akalnya itu, kalau menurut yang saya pelajari. Kemudian dakwah kultural menggunakan media sosial. Jadi dakwah kultural lanjut. Nah, untuk memahami seni budaya dalam Muhammadiyah sebenarnya begitu mudah ya. Kita tinggal cari searching dan memang ada namanya PHIWM, Pedoman Hidup Islam Muhammadiyah. Semuanya ada dijelaskan. Jadi prinsipnya dalam berbudaya itu bahwa manusia itu sifatnya punya fitrah. Dan mungkin manusia itu punya keinginan seni, ada keindahan. Pak Iwan ya, kalau lihat yang cantik-cantik biasanya langsung gimana? Itu manusiawi Pak. Basah. Atau misalnya ibu-ibu lihat jalan-jalan di pertokoan ada yang bagus-bagus langsung, itu fitrah manusia. Atau misalnya Pak Sule lihat, film ini bagus nih, atau Pak ini mobilnya bagus nih, itu adalah fitrah. Fitrah manusia itu menyukai dengan keindahan. Pak Iwan tahu nggak yang paling indah itu siapa? Yang paling apa? Indah. Ini. Yang paling indah Ya. Istri yang solehah. Masya Allah. Kaitannya dengan seni dan budaya. Jadi prinsipnya Baru lagi. seni dan budaya itu adalah boleh selama tidak mengakibatkan kerusakan, bahaya, kegerakan atau menjauhkan diri dari Allah. Lanjutkan. Pada prinsipnya kemarin pernah dibahas oleh Pak Sayudi bahwa dalam agama Islam itu ada dua prinsip gitu ya, ada 2 kutub nih. Ada yang memang diperintahkan, ada yang memang dilarang. Itu aja. Yang nggak ada dua-duanya itu artinya boleh. Misalnya apa? Yang diperintahkan itu sifatnya berupa perintah-perintah peribadahan. Dari mulai perintah wudu, dalam Al-Quran ada, perintah sholat ada, perintah semua yang ada rukun Islam itu perintahnya ada. Dan itu adalah bentuk ibadah yang utama. Kemudian dalam seni kan bukan bentuk ibadah, peribadahan, jadi prinsipnya semuanya boleh. Jadi dalam metodologi fikih itu semuanya pertama
boleh. Sampai dengan ada yang melarang. Contoh yang melarang apa misalnya? Kalau dalam makanan misalnya ini anjing haram. Kalau dalam pergaulan Pak Iwan nih larangannya apa? Pak Iwan nih senang dengan wanita-wanita cantik. Larangannya apa? Wala taqrabu zina. Yang awal itu zinanya Pak Iwan. Dan Kalau mendekati Pak Iwan. Berat. nah itu berarti Pak Iwan tuh boleh, kita itu boleh, kita menyukai seseorang boleh, mengagumi boleh, tapi yang nggak boleh itu ada larangannya zina. Nah seperti itu. Mendekati. Lanjut. Nah ini yang menarik sebenarnya hukum wayang itu bagaimana ya? Jadi ketika kita ada kemarin Studium General kampus Muhammadiyah mengadakan adanya menampilkan wayang Sukuraga. Jadi saya udah gak menarik lagi bahwa Muhammad itu boleh. Kemudian di ruangan sini yang bangunannya Pak Eja itu ada karawitan kan, kesenian. Saya pernah lewat parkir di sana, ada yang lagi latihan gamelan. Berarti Muhammadiyah itu pada prinsipnya membolehkan. Walaupun begitu, ada sebagian ulama yang mengharamkan wayang. Pernah dengar nggak? Pernah. Ada ustadz apa gitu ya, saya tidak perlu sebut namanya, bahwa wayang itu haram, perlu dimusnahkan. Nah, itu mereka itu bersudut pandang dari ibadah. Jadi ketika ini ibadah, diperintah nggak sih ibadah? Oh, wayang itu nggak diperintah berarti bukan ibadah. Mereka itu mengambil dari apa ya? Dalam hukum itu namanya positive list. Ya, ada positive list berarti yang diperintahkan, ada negative list itu yang dilarang. Nah, kemudian ada yang wayang itu sampai dibela-belain gitu. Pokoknya wayang yes gitu. Nah, sampai saya tuh pernah ketemu dengan orang punya filosofi pewayangan. Jadi beragamanya itu kacau. Yang sampai mereka misalnya tidak perlu sholat, yang penting eling, itu gara-gara wayang juga. Gara-gara wayang. Nah, Muhammadiyah itu menganggap wayang itu boleh selama tidak melenceng dari prinsip agama Islam. Lanjut. Dakwah kultural juga pada dasarnya sudah disusun oleh pimpinan Muhammadiyah. Jadi kalau dakwah itu berasal dari kata da'a. Mungkin Bu Fatma kalau di pesantren ada namanya tasrif gitu ya. Da'a, yaitu dakwah. Dakwah itu bentuk dari masdar. Mirip nama Bu Fatma tuh itu bentuk masdar. Jadi dakwah kultural itu menyampaikan dakwah dengan cara budaya. Jadi bukan mendakwakan budayanya, tapi berdakwah dengan pendekatan budaya. Contohnya, misalnya saya pernah dengar Dr. Aisyah Dahlan yang Unita kalau nggak salah. Jadi kalau menyampaikan sesuatu itu ke anak, kalau anak cewek jangan lagi dapat, kalau anak cowok jangan lagi lapar. Nggak bakalan masuk kata Dr. Aisyah Dahlan. Kenapa? Itu bentuk dakwah kultural. Ini dilihat dulu nih anaknya cowok apa cewek, udah makan apa belum. Emang cowok kayak gitu ya, kalau belum makan tuh pusing. Mau dia apa itu? Cuma ada. Cuma cowok kalau dibanyakan makan jadi bego. Allah Akbar. Tadi yang dakwah kultural ada pedomannya. Tanjur Bali 2002 menegaskan bahwa bagaimana sikap Muhammadiyah terhadap budaya. Kenapa ada dakwah kultural kata Muhammadiyah itu? Sekarang tuh udah banyak berubah, orang-orang berubah, hidup berubah. Jadi yang perlu menyesuaikan itu si para dai-nya gitu. Jadi menyampaikan itu jangan, mungkin kalau zaman Rasulullah zaman dulu ya kumpulin orang gitu, ayuhana kita pulau kotokotihi gitu kan, antum muslimun dan seterusnya. Zaman sekarang tuh nggak bisa kayak gitu, kumpulin orang, ngapain sih kumpulin gitu kan? Tapi harus didekati dengan siapa orangnya masing-masing. Jadi intinya adalah adaptif dengan kemajuan zaman. Kemudian sebenarnya dari zamannya
Kiai Dahlan itu Muhammadiyah sudah berkebudayaan dan kemajuan dari mulai pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Jadi zamannya Kiai Dahlan adanya Muhammadiyah, kalau orang sakit itu dibawa ke dukun, dicampe kalau kita ya. Dan saya pun sebenarnya mengalami itu waktu kecil itu, kalau sakit itu dicampe. Enggak dibawa ke rumah sakit gitu. Kan istilahnya antara orangnya bodoh atau memang belum tercerahkan. Nah, ada Muhammadiyah kemarin siapa tuh Pak Iwan membahas tentang pendidikan. Artinya pendidikan itu mesti di pesantren lah, atau kalau orang belajar agama ini nggak belajar dengan ilmu umum gitu kan. Kemudian organisasi modern, banyak organisasi yang tidak sampai usianya sampai saat ini. Contohnya Serikat Dagang Indonesia hari ini tuh udah kemana gitu. Ada lagi misalnya SI atau apalah, itu berarti mereka organisasinya agak modern gitu. Kalau Muhammad itu eksis sampai dengan sekarang, berarti dengan gaya kepemimpinan, dengan segala macamnya, itu Muhammadiyah sebenarnya sudah memajukan kebudayaan. Lanjut. Nah,